Jadi, Ya silakan Mas, monggo. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis, jajarannya, izin menyampaikan terkait flow aplikasi pada saat proses pra pendaftaran dan juga pendaftaran nantinya. Sebetulnya secara flow tidak terlalu berbeda dengan tahun lalu, hanya ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu, kalau tahun lalu itu kan ketika mengajukan akun, kalau belum diverifikasi itu masih bisa mengajukan lagi. Nah, untuk tahun ini ketika sudah melakukan pengajuan akun, ketika belum ditolak, maka tidak bisa melakukan pengajuan lagi. Jadi harus diverifikasi terlebih dahulu. Kalau tahun lalu kan misalkan pengajuan kemudian ada salah data bisa mengajukan lagi, gitu kan. Nah, kalau sekarang harus nunggu sampai ditolak terlebih dahulu baru bisa mengajukan. Karena untuk menghindari adanya terlalu banyak duplikasi pengajuan yang akan membebani resource atau waktu dari sisi verifikator. Kemudian untuk TK, nanti ini akan menggunakan NIK. Jadi akan menggunakan NIK sebagai data untuk mendaftar. Nah, kemudian di sini ada asal sekolah yang perlu dipilih. Jadi, sebagaimana yang tertera di Perwal, bagi siswa yang belum 7 tahun, itu hanya bisa atau hanya diperbolehkan mendaftar jika dia berada di sekolah berizin atau sekolah dari luar kota Bekasi. Itu pun yang untuk luar kota, nanti akan diverifikasi lagi terkait status berizin dari TK di luar kota tersebut oleh verifikator. Nah, bagaimana mengetahui TK tersebut berizin atau tidak? Nah, TK berizin itu ada di listing sekolah ini. Jadi kalau dicek sekolahnya tidak ada di dalam listing ini, maka artinya sekolah siswa tersebut tidak berizin. Nah, kalau siswa sekolah tersebut tidak berizin, pilih sekolah dalam kota. Misalnya tidak sekolah TK, pilih tidak sekolah TK, seperti itu. Misalnya tidak sekolah TK, seperti ini ya. Nah, kalau peraturannya itu, kalau dia tidak sekolah TK, maka usianya harus 7 tahun, baru bisa mendaftar. Misalnya, ini kan 6 tahun ya. Nah, kemudian untuk tahun ini juga, kita memperbolehkan untuk menggeser titik koordinat. Karena untuk menghindari banyaknya lokasi yang sama seperti tahun lalu gitu kan. Karena kalau hanya searching di Google, itu Google itu bisa mendeteksi sampai level jalan. Untuk nomor rumah itu case-case khusus aja yang untuk lokasi-lokasi yang biasa digunakan atau biasa digunakan oleh Maps gitu ya. Misalkan sering digunakan untuk misalnya dia punya oil shop dan sebagainya, itu kan pasti sering banyak interaksi dengan Google Maps. Baik orang yang menuju ke sana ataupun sebaliknya gitu. Nah, jadi kita perbolehkan untuk menggeser. Di sini juga ada menu Street View. Jadi misalnya mau memastikan titik koordinat bisa digeser ke sini. Nanti akan masuk ke dalam jalannya. Nah, di sini bisa ditentukan titik koordinatnya di sini. Untuk lebih mendetailkan titik koordinat atau memastikan lebih lanjut titik koordinatnya sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ada isian nomor telepon dan nomor kakak. Nah, setelah proses ini, nanti kalau akan divalidasi. Nah, kalau misalnya dia adalah tidak sekolah TK berizin, tapi usianya belum 7 tahun, nanti sistem akan membatasi. Seperti ini. Jadi siswa yang berusia kurang dari 7 tahun hanya dibolehkan jika lulusan TK luar Kota Bekasi atau TK berizin. Seperti itu. Nah, kalau kita pilih sekolah atau TK berizin, ketika lanjut, nah ini bisa langsung masuk ke halaman unggah berkas. Nah, di halaman unggah berkas ini ada isian akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir. Ini bisa diunggah dengan format
foto atau gambar gitu ya, dan juga bisa PDF. Untuk format fotonya bisa JPG, JPEG, dan PNG. Nah, kemudian ada KK, ini sama. Kemudian ada surat keterangan psikolog, ini opsional. Jadi bagi yang usia kurang dari 7 tahun, nah perlu melampirkan surat keterangan psikolog ini. Serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua atau wali. Nah, ini nanti formatnya akan ditampilkan di situs publik, nanti akan ditaruh di sana, jadi bisa diunggah di situ. Serta SKPP, surat keterangan pencapaian perkembangan. Nah, nanti ini juga akan jadi validasi bagi sisi operator bahwa memang benar siswa tersebut lulusan dari TK A atau TK B gitu ya. Nah, jadi ini wajib diunggah. Atau misalnya nanti itu tidak sekolah TK, nah itu nanti nggak usah diunggah. Nah, di sini ada halaman cek ulang untuk mempreview isian datanya, mulai dari NIK, kemudian unggahannya juga bisa di-preview di sini. Apakah sudah sesuai, apakah kontennya jelas, terlihat, dan sebagainya. Kalau memang sudah oke, ini bisa dicentang fakta integritas digitalnya, kemudian klik lanjut. Nah, nanti secara otomatis sistem akan mengenerate nomor peserta dan kode verifikasi. Yang tadi tanya, kode verifikasi dapatnya gimana? Nanti dari sistem akan mengenerate ketika proses ajuan akun. Seperti ini. Nah, tinggal klik cetak bukti ajuan akun. Nanti nomor peserta dan token ini digunakan untuk mengecek status verifikasi dari pengajuan akun tadi. Ini kan kalau setelah ajuan akun kan belum bisa langsung aktivasi karena perlu diverifikasi dulu oleh verifikator gitu ya. Nah, nanti cara ngecek sudah diverifikasi atau belum itu menggunakan nomor peserta dan token. Nanti klik aja tadi di tombol ajuan akun. Di tombol ajuan akun ini diklik, kemudian di tab sebelah kanan cek verifikasi akun. Nah, ini diinputkan nomor peserta dan token atau kode verifikasi. Kemudian bisa cek akun. Mohon izin, boleh di mute dulu. Mohon izin, bagi yang sedang tidak memberikan informasi, mohon di mute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ini, jadi diinputkan nomor peserta dan tokennya. Kemudian diisi kode keamanan atau captcha-nya. Nanti bisa cek akun. Nah, di sini akan ada status verifikasinya. Nanti ada 3 informasi. Pertama, belum diverifikasi seperti ini. Kemudian sudah diverifikasi atau diverifikasi. Kemudian ada satu lagi ditolak. Nah, kalau ditolak nanti akan ada tanda atau ada kolom tambahan yang berisi keterangan kenapa ajuan akun tersebut ditolak. Misalnya foto kakaknya blur gitu ya, kontennya nggak kelihatan secara jelas. Silakan diunggah ulang. Nah, silakan nanti arahan dari operator tersebut diperbaiki dengan melakukan ajuan akun ulang. Nah, jadi tinggal ketika cek tadi ditolak, nah tinggal klik tab sebelah kiri ajuan akun, nah kemudian diajukan ulang seperti itu. Nah. Oke.
Nah, nanti jadi dari sisi operator itu mereka tinggal mengecek aja data peserta yang melakukan pengajuan akun, dia cek di sisi operator seperti ini, terkait kesesuaian datanya, terkait biodata, dan unggahannya apakah cocok isiannya dan sebagainya. Kalau misalkan sesuai, dia setujui. Kalau tidak sesuai, nanti ditolak, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini sudut pandang dari sisi operator. Nah, nanti setelah disetujui akun, kemudian siswa mengecek, nah, ini statusnya sudah diverifikasi. Selanjutnya, bisa diproses untuk aktivasi secara mandiri. Nah, aktivasi ini bisa dilakukan dengan pilih salah satu jalur, kemudian klik daftar. Nanti kan di sini ada tombol login nih. Nah, tinggal diklik aja tombol loginnya. Kemudian di kanan bawah ada tombol aktivasi. Nah, jadi nanti misalkan setelah aktivasi itu kan diminta buat password. Nah, setelah buat password, kalau Bapak, Ibu, atau siswa itu ingin mengecek status siswanya atau melakukan pendaftaran baik di jalur yang sudah berjalan ataupun misalkan dia sudah pilih jalur zonasi gitu ya, kemudian atau misalnya afirmasi gagal, kemudian mau mendaftar lagi, itu nggak usah aktivasi lagi, tinggal login aja dengan nomor peserta dan password yang dibuat ketika proses aktivasi tadi. Jadi klik aktivasi, nah ini inputkan lagi nomor peserta dan token. Kemudian cari akun. Nah, nanti akan diminta untuk buat password untuk akun ini. Jadi nanti untuk login tidak perlu menggunakan token lagi, tapi menggunakan password yang di set oleh pendaftar. Oke, seperti ini nanti akan masuk ke halaman dashboard siswa. Nah, nanti ketika pilih sekolah, itu untuk jalur zonasi langsung kelihatan berapa jarak dari rumah siswa ke sekolah tujuan. Nah, ini bisa dilihat mana yang paling dekat, itu bisa di preview terlebih dahulu. Nah, ini ada preview radiusnya. Kemudian bagi jalur tertentu, misalnya afirmasi gitu ya. Nah, belum dibuka, misalnya anak guru. Misalnya anak guru, ini ketika pilih sekolah, dia diwajibkan untuk mengunggah berkas terlebih dahulu. Berkasnya ini itu bisa diunggah melalui di sini tombol unggah berkas. Kemudian di sini ada surat keterangan atau pengangkatan sebagai guru negeri atau swasta. Nah, ini bisa diunggah. Formatnya bisa sama seperti yang sebelumnya. Bisa JPG, PNG, atau PDF. Jadi silakan disesuaikan dengan maksimal size-nya 1 MB ya. Kemudian klik ajuan verifikasi berkas. Nah, untuk mengecek statusnya apakah sudah diverifikasi atau belum, itu bisa dilihat di sini statusnya. Kalau masih ajuan berarti belum bisa pilih sekolah. Nanti juga ketika sudah unggah tapi belum disetujui, ketika pilih sekolah ini masih ada notifikasi seperti ini. Jadi harus diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Ini untuk anak guru. Itu perlu unggah surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri atau swasta. Nah, sedangkan untuk PTO itu perlu mengunggah surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali. Nah, ini bisa diunggah sama seperti tadi ketentuannya. Kemudian klik ajuan berkas. Nah, proses ini bisa dilakukan ketika dalam waktu proses prapendaftaran. Jadi sampai tanggal 30 nanti, setelah siswa diverifikasi, kemudian aktivasi, bisa langsung unggah berkas-berkas seperti ini.
Jadi ketika nanti tanggal 1 itu pendaftaran dimulai, bisa tinggal pilih sekolah. Nah, untuk afirmasi, ini untuk unggahannya adalah kartu PKH atau kartu KIP atau KKS atau SKTM yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi atau dokumen lain yang membuktikan kepesertaan atau penerima manfaat jaminan sosial dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini bisa diunggah. Sama seperti tadi formatnya. Nanti setelah disetujui, baru misalnya disetujui oleh operator gitu ya, baru bisa pilih sekolah. Ketika tanggal 1 nanti, pas jadwalnya melakukan pendaftaran. Nah, seperti ini. Nanti akan dicek datanya oleh verifikator. Setelah disetujui, baru bisa pilih sekolah. Pilih sekolah seperti ini. Tinggal lanjut. Kemudian ada fakta integritas digital yang harus disetujui. Kemudian klik lanjut, nanti akan dapat nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini bisa digunakan untuk shortcut melihat status pendaftaran gitu ya. Bisa juga nanti jadi bukti bahwa sudah melakukan pendaftaran. Misalnya dengan menginputkan nomor pendaftaran ini tidak perlu melihat satu-satu dari SD 1 Bantar Gebang. Misalkan kalau di SD 1 Bantar Gebang ini, cara melihatnya kan klik hasil seleksi, kemudian pilih sekolah. Kalau normalnya gitu ya. Nah, dengan adanya nomor pendaftaran tadi, itu bisa langsung di searching saja. Seperti ini. Nah, nanti akan kelihatan info detail terkait siswa tersebut, kemudian nilai akhirnya berapa. Nilai akhir ini sama dengan usia ya. Kalau di jenjang SD nanti akan kita sesuaikan juga narasinya menjadi usia saja, kemudian jaraknya berapa meter ke sekolah tersebut, kemudian pilihan diterimanya seperti apa, apakah diterima ataukah tidak diterima di sekolah pilihannya, seperti itu. Oke, kemudian untuk yang SMP ini juga sama. Secara flow seperti SD tadi. Proses ajuan akun, hanya saja untuk SD ini menggunakan NISN. NISN ini diambil dari data yang sudah diberikan oleh SD yang saat ini kelas 6 di SD dalam Kota Bekasi ya. Jadi nanti kalau data siswanya tidak terdapat di database dan pilih dalam kota, maka nanti tidak bisa mendaftar seharusnya. Oke, izin akun. Jadi untuk siswa lulusan dalam, karena sudah ada database-nya, nanti ketika proses mengisi data itu langsung muncul data seperti ini. Nah, tetapi kalau lulusan luar atau lulusan paket gitu ya, maupun tahun lalu, nanti isiannya kosong. Nanti tahun lulus juga sampai 2020 saja. Oke, seperti ini. Nah, nanti untuk jenis kelamin, kemudian tempat lahir dan alamat ini akan langsung terisi ketika proses atau pada saat pelaksanaan nanti.
Oke, nah ini untuk penitikan titik koordinat sama seperti SD tadi, jadi bisa digeser. Kemudian ada NIK yang perlu diisi, kemudian nomor telepon, serta nomor kakak. Nah, nanti ini untuk memvalidasi terkait unggahan. Nah, untuk SMP, di sini unggahannya ada akte atau surat tanda kenal lahir, kemudian kartu keluarga, SKNA, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi pada saat proses pengajuan akun, yang diunggah itu hanya unggahan yang sifatnya general. Nanti terkait unggahan khusus, itu balik lagi terkait dari kebutuhan jalur-jalurnya. Kalau kayak afirmasi itu kan karena sifatnya tidak general, tidak semua orang punya, jadi nanti akan diunggah di jalurnya masing-masing. Oke, kemudian lanjut. Seperti tadi juga ada preview dan agreement atau fakta integritas digital. Kemudian ketika lanjut akan mendapatkan kode verifikasi yang bisa digunakan untuk mengecek status verifikasi seperti yang tadi saya demokan. Nanti setelah diverifikasi oleh operator, baru bisa melakukan aktivasi secara mandiri. Oke, bisa pilih salah satu jalur bebas untuk aktivasi. Jadi tinggal klik tombol login tadi, kemudian klik tombol aktivasi akun. Kemudian inputkan nomor peserta dan tokennya. Kemudian silahkan buat password. Nah, sama seperti tadi, nanti ada beberapa unggahan khusus berkaitan dengan syarat-syarat khusus dari tiap jalur. Untuk anak guru, sama seperti jalur SD tadi, seperti jenjang SD, jadi surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri atau swasta. Kemudian untuk PTO, ini ada unggahan terkait surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali. Kemudian untuk prestasi tahfiz Quran, nah di sini ada unggahan terkait sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga tahfiz dan dilegalisir oleh LPTK Kota Bekasi. Nah ini nanti juga kalau nggak salah akan ada tes ya. Jadi pada saat verifikasi nanti akan dites dan diberikan nilai oleh verifikator. Kemudian prestasi non akademik, ini juga ada unggahan terkait piagam atau sertifikat. Nah nanti berdasarkan unggahan ini verifikator akan memilih kategori prestasi apa yang masuk dari unggahan siswa tersebut. Mungkin saya contohkan untuk yang prestasi, misalnya. Nah, jadi pastikan ketika unggah berkas itu sudah selesai atau sudah seperti ini, tidak ada proses atau apa namanya, tidak ada logo loading gitu ya. Jadi masih proses. Jadi seharusnya sudah seperti ini atau nanti ada muncul hapus file. Ini berarti sudah terunggah secara selesai. Nah, kemudian baru ajuan berkas. Nanti dari sisi verifikator, dia akan melihat unggahan, akan melihat unggahannya, kemudian akan diisikan jenis atau poin prestasinya itu masuk ke kategori apa dan nama bidangnya apa, nanti akan diisikan oleh verifikator. Jadi nilainya baru ketahuan setelah diisi oleh verifikator seperti itu. Nilai dari poin prestasi. Ya, kurang lebih seperti itu secara flow aplikasi.
Nanti misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat. Sedikit reminding lagi, jadi untuk tahun ini walaupun modelnya sama, tetapi ketika proses pengajuan itu belum ditolak, itu tidak bisa melakukan pengajuan ulang. Seperti itu. Jadi berbeda seperti tahun lalu, kalau misalnya dari sisi siswa pada saat pengajuan pertama itu merasa ada yang salah, dia bisa melakukan pengajuan lagi. Untuk tahun ini, misalnya merasa salah, tapi sudah terlanjur diajukan, itu harus menunggu sampai ditolak terlebih dahulu, setelah itu baru bisa melakukan pengajuan lagi. Seperti itu. Saya kembali ke Bu Kadis atau Pak Eko. Terima kasih.